Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari anak pesisir selatan. Dalam perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Perpustakaan adalah tempat ternyaman untuk mencari buku dari berbagai cerita, baik buku pelajaran, buku dongeng, komik, novel, dan buku lainnya yang ingin dibaca. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, mengolah informasi, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama kita ketahui bahwa di zaman sekarang kurangnya minat baca dari sebagian anak-anak beserta orang dewasa. Padahal membaca adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Anak-anak dan orang dewasa lebih memilih bermain game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan sejenis lainnya, sehingga waktunya terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama kesehatan seperti gangguan kesehatan pada mata, pola pikir, dan interaksi. Namun dampak daya tarik bermain game sangatlah kuat sehingga tidak bisa pungkiri bahwa sekarang adalah zaman era digital. Dampak bermain game bagi kesehatan bisa mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun mental. Berikut penjelasannya. Dampak negatif bagi kesehatan. 1. Kesehatan fisik. Digital eye strain. Menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan mata kering, penglihatan kabur, dan sakit kepala. Postur tubuh buruk. Duduk terlalu lama dalam posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan nyeri leher, punggung, dan bahu. Kurang tidur. Bermain game larut malam dapat mengganggu siklus tidur. Obesitas. Kurangnya aktivitas fisik akibat duduk terlalu lama dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Sindrom lorong karpal. Gerakan berulang pada tangan jari saat bermain game dapat memicu masalah pada saraf tangan. 2. Kesehatan mental. Gaming disorder. Diakui WHO sebagai kondisi kesehatan mental, ditandai dengan hilangnya kontrol bermain dan mengabaikan aktivitas lain. Stres dan kecemasan. Tekanan untuk menang atau bermain kompetitif berlebihan bisa meningkatkan stres. Depresi dan isolasi sosial. Jika seseorang lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada bersosialisasi, bisa timbul perasaan kesepian atau depresi. Dampak positif bagi kesehatan. 1. Kesehatan mental. Mengurangi stres. Game yang santai atau menyenangkan bisa menjadi pelarian dari stres harian. Meningkatkan suasana hati. Game dengan elemen humor, warna cerah, dan interaksi sosial bisa memperbaiki mood. Melatih fungsi otak. Game strategi atau puzzle dapat meningkatkan fokus, memori, dan kecepatan berpikir. 2. Rehabilitasi dan terapi. Game sebagai terapi. Beberapa game dirancang khusus untuk membantu pasien dalam rehabilitasi fisik dan mental, misalnya setelah stroke atau untuk anak dengan autisme. Peran orang tua di era digital terkait literasi digital sangat penting untuk membekali anak dengan kemampuan memahami, menggunakan, dan menyikapi informasi digital secara bijak. Berikut adalah beberapa peran utama orang tua dalam hal ini. 1. Meningkatkan literasi digital anak. Mengenalkan anak pada teknologi dan informasi digital secara bertahap. Mengajarkan cara mencari informasi yang benar, membedakan fakta dan opini, serta mengenali hoax. Membimbing anak agar kritis terhadap konten online seperti iklan, berita palsu, atau video viral. 2. Mendidik etika dan tanggung jawab digital. Menjelaskan pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya, seperti menghormati orang lain dan tidak membuli. Menanamkan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan menjaga privasi diri serta orang lain. 3. Menjadi semandu konten digital. Mendampingi anak saat menggunakan internet dan memfilter konten yang sesuai umur. Mengarahkan anak ke konten literasi yang edukatif, seperti e-book, video pembelajaran, dan platform belajar online. Mengatur waktu dan aktivitas digital. Membantu anak menyeimbangkan waktu layar dengan aktivitas fisik, sosial, dan waktu istirahat. Membuat jadwal penggunaan gadget yang sehat dan konsisten. 5. Menjadi teladan dalam literasi digital. Orang tua perlu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial, mencari informasi, dan sekomingomisten. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan minat baca anak dan orang dewasa dengan cara memberikan sosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan bermasyarakat. Seperti mengadakan event-event di setiap daerah atau nagari di pesisir selatan, dalam bentuk game seputar dunia baca menulis dan sebagainya. Sekaligus mengadakan seminar dengan mendatangkan penulis ternama. Sehingga adanya dorongan dan motivasi dari anak-anak dan orang dewasa
untuk membaca tersebut dengan menumbuhkan bibit-bibit yang unggul, cerdas, dan berkarakter melalui perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tapi tentang memahami, berpikir kritis, dan bertindak bijak. Semakin tinggi literasi kita, semakin luas pula jendela dunia yang bisa kita buka. Mari jadikan literasi sebagai gaya hidup, bukan hanya kewajiban. Karena bangsa yang cerdas dimulai dari masyarakat yang gemar membaca dan berpikir. Ingat, satu buku bisa mengubah satu pikiran. Dan satu pikiran yang tercerahkan bisa mengubah dunia. Jadilah agen perubahan melalui literasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pemantik semangat kita untuk terus menumbuhkan budaya literasi di lingkungan kita masing-masing.